seluruh narasumber dan kru yang bertugas sudah melakukan vaksin 2 kali dan melakukan protokol kesehatan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Pangers, welcome to the first podcast of International Office PNJ, OIA, Obrolan International Affair with me Pia. In our podcast, we will discuss any kind of international office programs such as scholarship, internship, tips and tricks, and many more. How's your day, Pangers? Hope you guys just being fine. Take your note and get prepared because today we will discuss about study abroad while study in PNJ. Well, hari ini saya nggak sendiri, sudah ada 2 narasumber bersama kita di studio, yaitu ada Bapak Pribadi Mumpuni Adi selaku Ketua UPT KUI PNJ dan juga Ibu Nurul Intan Pratiwi selaku dosen Teknik Grafika dan Penerbitan dan juga salah satu anggota tim ISMA for Vocational Student. Halo, selamat siang Bapak Pribadi, Ibu Intan, gimana nih kabarnya? Selamat siang, Mbak Pia. Selamat siang, Mbak Pia. Semangat ya? Iya, semangat Pak. Semangat sekali hari ini walaupun puasa. Kita harus tetap semangat ya Pangers karena hari ini kita akan membahas mengenai student mobility yang akan dikerjakan oleh PNJ. Okay, talking about industry, in 21st century industry itu scope of work-nya semakin beragam ya Bapak Ibu. Skill yang diminta oleh industri juga semakin beragam mengikuti perkembangan teknologi dan juga zaman. Yang saya dengar nih, PNJ memiliki beberapa program student mobility, salah satunya yaitu ISMA for Vocational Student, dan juga pastinya PNJ sudah tahu semua tentang ISMA for Vocational Student yang merupakan rebranding dari IVOSMA. Nah, program ISMA ini katanya akan ada magang di industri dan bisa dikatakan bahwa ISMA ini adalah golden change for vocational student to more explore and more expand in international industry. Nah, apakah ISMA for vocational student ini adalah doa-doa dari mahasiswa vokasional Indonesia dan PNJ selama ini? Mari kita cari tahu jawabannya. Sebelum kita bahas ISMA for Vocational Student, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Bapak Pribadi. Ya, silakan. Pak Prib, KUI ini kan baru dibentuk kembali nih Pak. Ya, betul. Ada program apa aja nih Pak yang mau Bapak share ke teman-teman PNJ sekalian? Oke, jadi untuk mahasiswa ya, karena sebenarnya program kami banyak, tapi memang tidak semuanya itu untuk mahasiswa. Yang jelas kalau untuk mahasiswa, yang pertama ya, yang sudah kita lakukan juga adalah sosialisasi. Sosialisasinya itu bisa macam-macam ya, mulai dari sosialisasi terkait dengan beasiswa, baik beasiswa untuk studi lanjut, ataupun mungkin beasiswa yang sifatnya itu semacam sementara gitu ya, kayak misalnya pertukaran. Kemudian ada juga informasi terkait dengan magang. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan internasional. Okay. Nah, itu bisa dilihat, kalau mau tahu bisa lihat di Instagramnya International Office PNJ. Apa Pak nama Instagramnya Pak? International.pnj. Jangan lupa ya, international.pnj. Silakan buka di situ, nanti kita selalu share kalau kita punya info-info terkait beasiswa atau sesuatu yang berhubungan dengan internasional yang mana mahasiswa bisa ikut. Nah, yang kedua, untuk mahasiswa di sini kita memfasilitasi terkait dengan student mobility atau pertukaran pelajar, mungkin lebih umumnya ya kita dengar namanya pertukaran pelajar. Nah, di sini sudah ada 2 tawaran nih terkait dengan pertukaran pelajar. Mohon dicatat ya. Yang pertama ada Siamio TVET. Nah, ini sifatnya ini adalah virtual, jadi online. Nah, ini akan kita laksanakan nanti kurang lebih mungkin sekitar bulan Mei dan Juni. Dan satu lagi mungkin yang banyak yang sudah penasaran gitu ya. Banyak banget nih Pak. Yaitu adalah ISMA for Vocational Student. Nah, mungkin lebih jelas nanti ke Bu Intan aja deh. Oke nih Bu Intan, mungkin bisa dijelaskan kembali Bu terkait rebranding nama ISMA for Vocational Student yang sebelumnya adalah IVOSMA, dan juga bisa dijelaskan sama teman-teman semua programnya detailnya seperti apa sih nih Bu? Iya, baik. Terima kasih Mbak Pia. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Siap. Saya adalah Intan. Saya sebagai seorang dosen di Politeknik Negeri Jakarta di jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, dan saya juga sekarang
terdaftar sebagai tim dari ISMA Edisi Vokasi atau ISMAVO. Jadi biar lebih enak ngomongnya ISMAVO. ISMAVO ya, Bu. Iya, tadinya kan namanya IVOSMA ya. Iya, dibalik. IVOSMA. Dan kemudian menjadi ISMA Edisi Vokasi. Tetapi lebih enaknya kita sebut saja dengan ISMAVO ya. Nah, perubahan nama ini sebetulnya bukan merupakan perubahan mendasar tentang kegiatan, tapi kami menjadi lebih besar karena sama-sama dengan ISMA akademik atau ISMA sarjana ya, dan posisi kami menjadi sama, jadi tidak lagi subordinat atau tidak lagi menjadi bagian yang kayak sebuah program yang sampingan aja, tetapi ini sama pentingnya. Artinya ISMA akademik dengan ISMA vokasi itu sama-sama penting dan sama-sama akan diikuti oleh seluruh mahasiswa Indonesia yang aktif, terutama untuk vokasi. Jadi mahasiswa politeknik, mahasiswa vokasi yang di negeri, yang di swasta, silahkan ikut dan nggak terkecuali misalnya untuk anak-anak, kalau misalnya ada mahasiswa yang memang dia tidak memiliki ini apa ya namanya kebutuhan khusus misalnya difabel, dia juga boleh ikut. Ya sepanjang itu memang artinya gini, selama dia berkuliah dia memang bisa diterima di PNJ, artinya ISMAVO tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga bisa ikut. Jadi kami merangkul semua golongan pelajar atau mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia di vokasi untuk bisa berperan serta biar bisa merasakan bagaimana kehidupan kampus di luar negeri bersama dengan kegiatan magang industrinya gitu. Oke, berarti menarik banget ya Bu ya. Jadi semua ini bisa diikuti oleh berbagai macam golongan, bahkan difabel pun bisa ikut ya Bu, memiliki kesempatan yang sama. Yang penting syaratnya memenuhi Bu ya? Iya, syaratnya memenuhi. Artinya begini, kalau misalnya di PNJ katakan dia mungkin untuk tunanetra mungkin tidak bisa ya, karena tunanetra itu pasti memiliki kesulitan yang berbeda dibandingkan difabel yang lain. Tetapi misalnya katakan dia ada sedikit kesulitan dengan berjalan atau apa, itu masih bisa kita terima. Karena begini, untuk mahasiswa politeknik PNJ juga kan banyak sekali dia harus belajar di bengkel atau di studio ya, ataupun di workshop, dan itu memerlukan ketahanan fisik yang prima. Jadi anak-anak yang nanti boleh mendaftar atau bisa mendaftar memang harus betul-betul sehat lahir batin. Lahir batin. Iya, lahirnya sehat, mentalnya sehat, dan fisiknya juga sehat. Gitu. Nah terus nih Bu, untuk universitas dan negaranya itu apakah sudah di-announce nih Bu? Karena teman-teman banyak yang nanya nih Bu ke kita. Iya, untuk universitas kalian bisa melihat nanti di di websitenya IVOSMA, karena semua di situ ada dan kalian bisa memilih apakah kalian mau memilih skema A. Skema A itu adalah program pengalaman industrial di mana mahasiswa itu nanti belajar secara penuh full di industri. Jadi magang penuh. Istilahnya magang full ya? Full magang. Itu yang skema A. Oke. Ya. Kemudian kalau dia memilih skema B, berarti pilihannya adalah belajar di kelas dan pengalaman industri. Jadi dia ada belajar di kelas, kemudian nanti akan ditambahkan dengan short term internship atau studi kasus industri, atau dia kunjungan ke industri. Oke. Nah, kemudian yang skema C adalah belajar dengan industri berbasis kelas. Jadi nanti orang-orang dari industri, praktisi itu dibawa ke kelas dan mahasiswa mendapatkan pengalaman dengan mereka, plus prakteknya juga. Oke. Jadi kampus-kampus yang sudah menyiapkan mahasiswa kita untuk menerima, ini bukan cuma sekedar belajar akademik, tapi memang kita betul-betul Pak pribadi, mahasiswa itu diterjunkan langsung dengan dunia praktek di mana dia seolah-olah berada di industri, walaupun itu di kampus. Sehingga misalnya untuk misalnya mahasiswa di sini ada administrasi perkantoran ya. Nah, kita juga akan ada nanti
atau misalnya ada komunikasi atau misalnya IT. Nanti di kampusnya memang desain ruangan dan kelasnya didesain seperti memang ada di industri, dan kemudian nanti dari dosen dari industrinya juga akan di situ memberikan project, dan kemudian mahasiswa harus menyelesaikan, dan kemudian nanti mahasiswa harus presentasi kepada dosen-dosennya. Oke, tapi Jadi ini menarik. iya. Tapi ini kira-kira nih Bu, kreditnya tuh bisa diakui nggak sih Bu? Mungkin Pak Oh iya, untuk soal kredit ya, ini kan semua yang dilakukan oleh mahasiswa kita ini kan 1 semester, ya. 1 semester itu artinya sama seperti mahasiswa yang belajar di sini, Pak Pribadi. Jadi mahasiswa yang ikut program ISMAVO ke luar negeri itu akan harus direkognisi SKS-nya 20 SKS di perguruan tinggi. Jadi di PNJ. Nah, PNJ harus bisa menerima rekognisi nilai yang diberikan oleh kampus di mana mereka belajar. Ada beberapa kampus yang dia memberikan 2 macam sertifikat, satu sertifikat nilai dan juga atau transkrip nilai, dan juga sertifikat, baik itu nanti sertifikat dari industri ada yang memberikan atau sertifikat dari kampusnya. Kayak semacam kalau di kita tuh surat keterangan pendapat ijazah, SKP ini ya seperti itu. Diploma suplemen. Iya, diploma suplemen. Jadi anak-anak yang belajar di luar negeri nanti, atau teman-teman kalian yang akan belajar di luar negeri nanti, itu pasti mereka akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. berarti nggak perlu khawatir ya Bu ya, karena akan direkognisi di Ini university. merupakan satu sedikit tambahan gitu ya. Karena kalau misalnya PNJ gitu ya, kita sudah ikut program ISMA ini, otomatis kita harus mengakui gitu. Itu sudah persyaratan ya, sebagai kampus, betul. ketika kampus mendaftar itu harus sudah akan merekognisi. Tetapi, nah di sini ya, untuk proses teknisnya nanti memang ya kami serahkan ke prodi, ke jurusan masing-masing. Apakah pakai skema yang mana gitu cara rekognisinya, karena ada berbagai macam untuk merekognisi pembelajaran 20 SKS. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua di sini ya, nah ini yang perlu jadi perhatian ya bagi teman-teman semua. Kalian itu ketika nanti mendaftar itu harus atas persetujuan dari prodi. Jadi sehingga prodi tahu bahwa kalian akan ikut program ISMA dan nanti akan ada 20 SKS yang perlu direkognisi oleh prodi. Baik. Oke Pak Prik, setelah kita mengetahui ISMA itu apa, keunggulannya juga sangat menarik nih Pak. Seleksinya gimana sih Pak? Apakah ada perbedaan antara seleksi internal kampus PNJ dengan tim IFOSMA seperti interview dan juga kemampuan bahasa mungkin? Oke ya, jadi gini, kampus itu harus mendaftar terlebih dahulu di IFOSMA atau di ISMA ya sekarang. Jadi kami nanti KUI itu akan bertindak sebagai PIC atau person in charge-nya. Jadi kalau misalnya PNJ atau KUI-nya tidak daftar ya otomatis mahasiswa bisa daftar ya. Tapi tenang aja, kita akan daftar. Nah, di situ kami bertindak itu adalah untuk menseleksi awal. Jadi sebagai seleksi awal menyaring ya, memverifikasi apakah benar dokumen-dokumen yang teman-teman mahasiswa nanti kumpulkan itu valid. Contoh, misalnya terkait dengan transkrip ya, jangan menyatakan bahwa IPK-nya 3,0 minimal. Itu dilihat, dan harus transkripnya itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ternyata kurang dari 3,0 dan yang dikirimkan dalam bahasa Indonesia, ya tentu akan kami tolak. Nah, kemudian tadi ya, bahwa dia adalah mahasiswa diploma 3 aktif, kemudian semester berapa juga akan kami lihat, karena itu kan berkaitan dengan nanti surat ya, surat rekomendasi dari kampus itu menyatakan dia mahasiswa semester berapa, itu juga akan dicek. Jadi jangan sampai kalian coba-coba ya, mencoba-coba untuk membuat dokumen palsu, karena nanti saya cek ya itu kalau nggak benar ya ditolak. Nah kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan bahasa Inggris ya. Nah bahasa Inggris juga harus dilakukan oleh lembaga bahasa Inggris yang memang resmi. Resmi itu artinya kalau TOEFL, IBT itu harus lewat ITS sertifikatnya yang internasional, bukan prediction. Jadi kalau ada yang pakai TOEFL prediction, IELTS prediction, TOEIC prediction, atau yang diselenggarakan oleh lembaga kursus bahasa yang tidak resmi bisa menerbitkan sertifikat, tentu akan
tertolak. Nah, untuk nanti skor-skornya berapa nanti mungkin Bintan bisa jelaskan. Tapi yang jelas nanti ya di PNJ sendiri untuk TOEIC terutama kami akan menyediakan waktu ya. Kita akan sama-sama melaksanakan tes TOEIC secara mandiri, yang mana nanti tes TOEIC itu akan bisa diakui oleh panitia ISMA. Karena tes TOEIC yang kami lakukan itu resmi kami bekerja sama dengan ITC, dan sertifikatnya itu langsung dari ITS-nya langsung. ITS itu adalah lembaga yang punya TOEIC. Jadi cuma satu ya, kalau TOEIC non ITS ya itu tidak berlaku. Seperti itu. Oke. Mau tahu keuntungannya apa ikut tes TOEIC di PNJ? Yang pertama resmi, dan yang kedua harganya jauh lebih murah, dan yang ketiga bisa online. Kenapa harganya bisa jauh lebih murah? Nah, pertanyaan menarik. Karena kami sudah ada agreement kerjasama dengan ITC atau International Test Center sebagai lembaga resmi di Indonesia yang memang untuk menyelenggarakan tes TOEIC yang diselenggarakan oleh ITS. Gitu, Bu. Oke, jadi karena sudah ada kerjasama dengan PNJ, sehingga mereka bisa memberikan harga yang Diskon ya. Ini menarik banget. Saya yakin pastinya mahasiswa PNJ akan banyak yang ikut nih. Oke, berarti PNJers nggak usah khawatir karena TOEIC yang diselenggarakan PNJ bisa diakui ya Pak ya, bisa diakui oleh tim dari ISMA. Betul. Oke, nah kita ngomongin soal skor TOEIC nih tadi, Bu Intan. Skor TOEIC yang minimal untuk persyaratan ISMA tuh berapa sih, Bu? Oke, jadi ingin saya sampaikan bahwa yang dipersyaratkan oleh ISMAFO untuk bahasa Inggris itu tidak hanya TOEIC. Oke. Ya, jadi di sini ada IELTS, itu IELTS adalah 5,5. IELTS biasanya diminta oleh negara-negara persemakmuran Inggris dan sangat ketat untuk Australia. Jadi mungkin perlu saya sampaikan, IELTS yang disyaratkan oleh ISMA Vokasi itu 5,5. Tetapi pihak kampus Australia meminta 6. Bagaimana caranya supaya kita bisa 6? Nanti kalau mahasiswa PNJ atau adik-adik PNJ ada yang berminat untuk mendaftar di Australia, tapi mungkin baru 5,5, maka mereka dapat menyiapkan bridging course, ya, bridging course, baik itu yang online ataupun yang sit-in. Jadi harus datang ke Australia, dan itu diberikan dengan intensif sehingga diharapkan nanti mereka akan bisa meningkatkan skor IELTS menjadi 6. Karena ini memang syarat mutlak yang diminta oleh perguruan tinggi yang ada di Australia. Namun tidak seketat dengan misalnya di Inggris. Inggris itu boleh Duolingo-nya 85. Kemudian TOEFL IBT 60 dan TOEIC-nya 560. Jadi yang kalau Australia memang Pak pribadi dia tidak terima TOEIC, tapi dia terima IELTS. Oke, jadi intinya gini Bu ya, mahasiswa itu perlu strategi gitu. Dia mau kampus mana, betul. skor bahasa Inggris mana yang dikejar. Iya. Oke. Jadi karena mahasiswa politeknik ini rata-rata memang belajarnya TOEIC di kampus, maka kemudian dia perlu memantapkan strateginya, kampus mana, negara mana yang memang sesuai dengan kualifikasi bahasa Inggris yang dia punya. Kalau misalnya memang mahasiswa PNJ sudah punya sertifikat TOEFL atau IELTS dengan nilai yang diminta tadi dipersyaratkan, dia bisa pergi kemana aja. Karena memang untuk IELTS dan TOEFL itu diterima di mana saja. Tetapi TOEIC memang hanya diterima di negara-negara tertentu. Misalnya di Asia. Di Asia itu kita punya partner ada di Taiwan, di Korea, kemudian juga Malaysia, Singapura kalau nggak salah. Nah seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya, yang penggemar K-pop gitu kalau mau ke Korea bisa pakai TOEIC ya, Maya. Di Kanada juga diterima. Jadi ada beberapa. Jadi kita bisa pergi ke Kanada, bisa pilih USA, Jerman. Tetapi itu tadi strategi kita ketika kita mau menentukan pergi kemana dan memilih skema apa, maka harus dipertimbangkan dengan Kemampuan bahasanya juga. Iya, betul seperti itu, Mbak. Nah, tadi Ibu sempat ngomongin soal negara nih, Bu. Negaranya tuh yang mana aja sih, Bu, yang sudah menjadi partnership dengan ISMA for Vocational Student ini, Bu? Negara yang sudah artinya menjadi partnernya ISMA Vokasi adalah negara yang paling dekat dulu ya, Malaysia misalnya. Malaysia,
Tapi nanti bisa dilihat nama-nama perguruan tingginya ada di website. Saya nggak bisa sebutkan karena itu terlalu banyak dan saya tidak hafal juga. Kemudian ada Australia, ada Korea, ada Taiwan, Inggris, Prancis, Jerman, di Amerika ada USA dan Kanada. Mungkin ada yang kelewat tapi kira-kira seperti itulah negara-negara. Berarti negaranya banyak banget ya, nggak terbatas di Asia Tidak atau hanya di Asia aja? Asia tapi around the world. Oke. Nah, tadi kita udah bahas kemampuan bahasa, terus juga negara-negaranya. Tahapan seleksinya gimana nih, Bu? Karena teman-teman banyak yang udah nanya ini ke Instagram IO, persyaratannya apa, terus juga seleksinya tuh bagaimana? Iya, kalau persyaratan tadi mungkin Pak Pribadi sudah menerangkan bahwa dia harus mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif ya, jadi mahasiswa cuti tidak Nah, diperbolehkan. jadi kalian yang ikut ISMA itu nggak boleh cuti ya? Ya, bukan mahasiswa yang sedang cuti, tetapi mahasiswa yang sekarang aktif di semester 4 untuk anak D3, maka dia boleh mendaftar. Untuk mahasiswa D4 itu adalah mahasiswa aktif yang terdaftar di semester 4 dan semester 6. Oke. Kemudian itu ada persyaratan. Kemudian harus diingat ya Pak Pribadi bahwa tanggal 14 merupakan tanggal di mana kita ya KWI PNJ nih mendaftarkan diri dulu karena harus punya akun. Kalau nggak punya akun, ya berarti mahasiswa PNJ nggak bisa daftar. Nah, pendaftarannya itu dimulai saja sejak tanggal 1 karena harus menyiapkan berkas-berkas sampai tanggal 14. Jadi mahasiswa PNJ tanggal 1 dan 4 sampai 14 adalah masa di mana kalian mengumpulkan berkas secara online ke lamannya iPosma atau Ismako. Jadi kalian juga harus mempersiapkan dengan baik. Tadi Pak Pribadi sudah menawarkan untuk tes TOEIC, tapi kalau ada yang sudah punya IELTS atau TOEFL, nggak perlu lagi ya, karena mungkin dia sudah menyiapkan diri juga. Dan jangan sampai deket-deket mau tutup itu baru sibuk, karena kita punya waktu jeda libur Lebaran ya. 1 minggu. 1 minggu. Oleh sebab itu harus dihitung mundur tuh Pak Pribadi. Betul. Kapan kampus bisa menerima semua dokumen-dokumen dan kemudian juga harus melengkapi, misalnya nih dia harus punya surat keterangan kesehatan gitu ya. Jadi sehat secara mental dan fisik. Karena kalau fisik nggak sehat, kita ini kan mau melakukan studi di luar negeri, itu yang pertama. Dan kalau dia memilih negara 4 musim, maka harus siap dengan kondisi apa? Kondisi di mana sangat dingin di sana. Transisi dari musim ke musim juga ya, yang Bu, ya? mungkin dia punya penyakit nggak tahan dingin, asma, ya itu mesti mempertimbangkan diri baik-baik. Nah itu, kemudian juga terkait dengan apa ya tadi yang saya bilang ya? Kalau saya bebas narkoba juga. Iya, bebas narkoba itu juga harus ada. Jadi surat-surat kesehatan itu nanti bisa dilihat di panduan. Panduannya ada di mana? Tentunya panduannya juga ada di websitenya Ismafo. Mungkin yang kelewat ini Bu ya, harus ada surat izin orang tua. Oh iya, Jangan sampai kabur ya. Jangan sampai niat pergi ke luar negeri ini karena nggak betah di rumah, ya. Kemudian kepingin keluar dari rumah, ya udah daftar aja. Ini enggak juga. Karena apa? Karena ini kan pemerintah yang mendanai. Iya. Di bawah LPDP. Jadi nanti biaya beasiswa dari LPDP, kemudian semua persyaratan itu harus lengkap. Jadi surat izin dari orang tua, surat keterangan dari orang tua yang menyatakan bahwa anaknya itu secara sehat, secara jasmani dan rohani, seperti itu, surat kesehatan, dan juga mungkin nanti visa-visa pasti akan diurus oleh KUI ya. Ya, nanti kita bantu sih, Iya, dibantu. Nah, mungkin ada agak sedikit kelewat ya kan. Ada surat rekomendasi ya, nanti dari wakil direktur. Iya. Nah, ini yang perlu dicatat ya sama teman-teman, bahwa kalian ketika nanti mau minta surat rekomendasi, itu jenjangnya adalah kalian harus minta terlebih dahulu dari Kaprodi dan diketahui oleh ketua jurusan. Iya. Jadi harus itu diketahui bahwa kalian akan mengikuti program ini. Lalu apabila surat itu ada, maka itu bisa diproses untuk mendapat rekomendasi dari kampus. Ya pokoknya dicatat aja baik-baik bahwa tanggal 1 sampai 14 itu adalah masa pendaftaran.
Setelah tanggal 14 ditutup, maka kemudian KUI PNJ akan menyeleksi secara internal mana-mana saja yang dianggap layak dan lolos untuk dimajukan ke ISMA Vokasi. Nanti ISMA Vokasi akan menseleksi pertama dari sisi apa? Seleksi administrasi. Jadi dokumen-dokumennya benar nggak? Kan kita melihat lagi misalnya tadi bahasa Inggris sertifikatnya asli atau tidak, kemudian IPK-nya bagaimana, dokumen-dokumen surat yang diminta sudah lengkap atau belum ya, itu yang dari sisi dokumen. Kemudian administrasi, nanti kemudian ada wawancara. Wawancara itu juga hanya dilakukan selama 2 hari. Kalau tidak salah wawancara itu tanggal 25 Mei. pengumuman untuk wawancara ya 25 Mei. Oke. Dan seleksi administrasi itu dari 22 sampai 24. Jadi nominasi awal oleh Pak Pribadi itu bisa tanggal 14 sampai tanggal 21 Mei gitu Satu ya. minggu ya, kurang Ya, lebih. 1 minggu. Betul. Nah, jadi nanti selama itu akan terus kita juga kita dapat kiriman, kita juga menyeleksi. Jadi berjenjang seperti itu. Dan kemudian nanti pengumumannya itu ada di tanggal 3 sampai 4 Juni untuk calon-calon awardee kita. Gitu. Oke, berarti harus seleksi kita di KUI dulu ya Bu ya, setelah Iya, direkomendasikan betul. oleh Prodi dan juga Wakil Direktur serta diketahui oleh Ketua Jurusan. Kendala apa aja yang sering ditimbulkan atau ditemukan saat sedang proses seleksi beasiswa seperti ini Pak? Oke ya, ini pengalaman saya, tapi jangan sampai ini terjadi atau dilakukan oleh mahasiswa PNJ ya. Jadi ada beberapa calon penerima beasiswa itu suka memasukkan dokumen. Oke, kalian jangan pernah melakukan hal itu karena itu adalah suatu tindakan pidana ya, bisa dipidanakan. Nah, yang kedua itu adalah sikap yang tidak berani. Tidak berani itu artinya gak mau rugi. Saya takut, aduh kalau saya tes bahasa Inggris bayar, nanti kalau nggak lolos gimana? Nah itu sikap-sikap pesimis lah. Itu yang menurut saya harus dihindari ya. Karena kita harus optimis. Kalau kita udah mau ikut program ini, tentu kita harus mempersiapkan ya. Tes bahasa Inggris itu jangan cuma sekedar ikut tes. Nah itu baru namanya nggak benar ya. Artinya kita sudah mempersiapkan, nah kita harus optimis bahwa kita bisa mencapai skor yang memang disyaratkan. Jadi jangan kalah sebelum berperang. Itulah sikap yang menurut saya sering ditemui ya. Itu kurang lebih ya, yang sering saya lihat kendalanya di situ. Berarti kerjasama dari mahasiswa memang dibutuhkan dan sangat penting ya Pak ya pada setiap proses seleksi beasiswa ini. Kemudian juga sosialisasi nih Pak, sosialisasi dan juga pendaftarannya dibukanya tuh kapan sih Pak? Soalnya banyak nih Pak dari Pengers yang bertanya ke Instagram International Office nih Pak. Oke, untuk sosialisasi ya, tenang aja. Itu tunggu waktunya. Nanti kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan proses bagaimana melakukan pendaftaran ISMA ini di PNJ. Sedangkan untuk tanggal kapan kalian bisa daftar, kayaknya udah tadi sering banget disebut sama Bu Intan, itu tanggal 1 Mei. 1 Mei 2022. Ingat-ingat ya, 1 Mei 2022 sampai tanggal 14 Mei. Iya, jangan sampai terlambat karena kita mengingat ada libur Lebaran. Nah, dengan libur Lebaran ini otomatis kampus tidak beroperasi. Kalau kampus tidak beroperasi berarti surat-surat yang dibutuhkan itu menjadi terhambat. Jadi harus dilihat kapan libur di kampus, kapan masuk lagi. Jadi kalau misalnya memang sudah punya persiapan dari sekarang disiapkan. Ya, jadi terkait dengan surat rekomendasi ya, itu tolong disiapkan karena kalau kalian maksa minta di waktu libur Lebaran, itu mohon maaf karena itu di luar jam kerja dan di luar wewenang saya, karena yang mengeluarkan suratnya bukan saya. Jadi saya tidak bisa menjamin bahwa surat itu akan keluar. Oke, gini Bu Intan, saat kita sudah lolos seleksi nih Bu ya, sampai ke tahap akhir. Saya tuh kemarin sempat dengar kalau ada pembekalan. Nah, pembekalannya ini tuh dari internal kampus kah atau langsung dari ISMAVO-nya sendiri nih Bu? Tanggal 3 sampai 6 Juni ISMAVO dan PT PPV berkoordinasi untuk praga-berangkatan. Jadi pembekalannya barangkali diperkirakan akan dilakukan tanggal 3 dan 6.
Saya tidak tahu apakah ini akan dilakukan secara daring atau luring karena kondisi kita kan memang belum stabil ya. Betul. Tapi kita perkirakan saja bahwa ini akan dilaksanakan secara daring. Nah, jadi harap disiapkan bahwa pembekalan itu akan kita siapkan antara tanggal 3 hingga tanggal 6 Juni. Tapi mungkin kita kan sudah terbiasa melakukan pengiriman mahasiswa dan juga menerima mahasiswa asing. Jadi mungkin nanti Pak pribadi bisa menyiapkan sendiri pemberangkatan, pembekalan yang biasa kita berikan kepada mahasiswa pada saat tentu setelah hasilnya keluar. Iya, tentunya. Makanya kalau dari tanggal 3 kayaknya mepet banget. Mepet banget ya. Mungkin setelahnya kita juga akan lakukan juga, Bu. Iya, betul. Ya, atau setelahnya kita bisa lakukan. Karena ada hal penting yang mungkin kalau disampaikan ke mahasiswa itu akan merasa lebih nyaman kalau bertanya kepada PIC-nya sendiri dibandingkan kepada PIC dari ISMA Vokasi. Oke, berarti cukup jelas ya Pengers ya. Kalian setelah nanti menjadi awardee nggak akan kebingungan lagi harus apa dan bagaimana untuk next step-nya. ISMAVO ini fully funded nggak sih, Bu? Iya, ISMAVO ini fully funded yang didanai oleh LPDP. Jadi mahasiswa yang sudah mendapatkan pengumuman diterima nanti akan diberikan penjelasan bahwa mereka akan menerima biaya. Jadi biaya pendaftaran itu sudah otomatis dari LPDP ya akan diarahkan kepada sekolah di luar negeri. Tapi kemudian uang kuliah at cost itu akan diserahkan ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan tiket perjalanan pesawat kelas ekonomi dan juga biaya visa. Jadi biaya visa itu sudah di-include di dalam biaya tiket pulang pergi. Kemudian juga ada tunjangan lain-lain seperti biaya hidup dan akomodasi. Jadi kalau misalnya tinggal di apartemen atau di dormitory ada bantuannya, jumlahnya berapa nanti tergantung dari saat dia diterima ada di situ rincian biayanya. Nah, kalau misalnya dibutuhkan PCR atau karantina, maka kemudian juga kami akan memberikan biaya bantuan tersebut. Nah, terus apalagi ya, mungkin dana-dana darurat yang diperlukan, tapi mudah-mudahan mahasiswa kita selama melaksanakan mobility ya di luar negeri itu nggak ada yang perlu dana darurat, semuanya fine-fine aja, baik-baik aja, sehat kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan program ini hanya berlangsung selama 1 semester. Artinya di perguruan tinggi di luar negeri mungkin mereka ada yang menjalankannya selama 4 bulan atau 6 bulan tergantung dari program yang ditawarkan. Oke, tadi tuh yang include ya Bu ya biayanya. Nah, yang exclude itu apa Bu? Yang ditanggung oleh mahasiswa sendiri? Yang ditanggung oleh mahasiswa tes bahasa Inggris, ya, paspor. Ya, paspor itu harus dari diri sendiri. Kemudian tes kesehatan, karena kan kita juga harus menyertakan tes kesehatan untuk membuat visa. Jadi kalau visanya dibayari, tetapi tes kesehatannya bayar sendiri. Kemudian kalau belum booster atau suntik COVID vaksin, maka itu juga adalah biaya sendiri. Atau mungkin vaksin-vaksin khusus ya? Iya, ada vaksin-vaksin khusus di negara-negara tertentu yang membutuhkan. Nah, itu biaya sendiri ya? Iya, benar. Dan juga mungkin perjalanan untuk ngurus paspor dan lain sebagainya juga itu tidak ditanggung oleh kita. Oke, tapi nih Bu, apakah penerima beasiswa lain mungkin nanti ada ya Pengers yang misalnya gini, ada mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta yang sekarang terima, dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah, misalnya beasiswa, apakah boleh ikut kegiatan ini? Saya akan menjawab boleh, asalkan dana yang sudah dia terima selama dia belajar ini dihentikan dulu ketika mengikuti program ISMAVO. Misalnya mahasiswa bidik misi yang akan berangkat ini semester 5, mereka masih mendapatkan beasiswa, harus di stop. Di awal semester 5 mereka stop untuk 1 semester ini supaya mereka bisa mendapatkan dana keberangkatan untuk ke luar negeri. Tapi mungkin mekanismenya itu akan diatur sendiri nanti oleh pimpinan tentunya ya. Iya, itu. Oke. Untuk tadi Ibu Nan sempat bahas terkait waktu nih Bu, waktu yang dibutuhkan oleh program IVOSMA itu sekitar 6 bulan ya Bu ya? 1 semester? 1 semester lah. Oke. Nah, nanti nih Bu, awardee
yang terpilih itu tuh masih harus membayar UKT nggak sih? Mungkin Pak Prip bisa dijawab. Oke, jadi gini ya, kalian statusnya itu harus mahasiswa aktif, jadi nggak boleh ngambil cuti. Nah, peraturan di PNJ adalah kalian harus melakukan registrasi setiap semester, ya otomatis itu harus membayar UKT, karena kalian itu dianggap tetap kuliah, walaupun bukan di PNJ, karena nanti SKS-nya kan akan direkognisi. Dan nanti ketika MBKM juga seharusnya itu ada dosen, istilahnya dosen pembimbing ya, dari jurusan atau prodi terkait dengan mata kuliah yang akan direkognisinya. Jadi tetap harus membayar UKT sesuai dengan peraturan gitu. Ada berapa SKS sih Pak yang akan direkognisi oleh Home University di Indonesia? Ya, kalau aturan 20 ya. 12 SKS. 12 SKS. Ya, 12 SKS. Oke, ini Bapak Ibu pertanyaan terakhir yang Bapak Ibu harapkan dari ISMAVO atau ISMA for Vocational Student untuk pendidikan di Indonesia dan juga untuk PNJ. Saya dulu nih. Boleh. Oke, jadi kami mengharapkan mahasiswa-mahasiswa PNJ ini mampu beradaptasi untuk bisa menjelang revolusi 5.0, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian juga mampu bekerja dalam tim, mampu bergaul dengan internasional, mampu meningkatkan pengetahuan bahasa, dan juga kemampuan dia di dalam skill dan pengetahuan ilmunya itu akan bertambah. Seperti itu. Oke, kalau Pak Prip gimana Pak? Sedangkan kalau dari saya, harapan saya ya, mahasiswa kita, terutama mahasiswa vokasi, itu berani untuk bersaing. Karena seperti kita ketahui ya, sekarang kita sudah masuk ke dunia yang tanpa sekat. Kalau ada nggak ada sekat lagi, borderless. Jadi kita harus berani, jangan minder dengan orang bule. Kita tuh biasanya mental kita gitu, mental Inlander. Jadi kita melihat bule itu orang jajahan. Padahal belum tentu bule itu kemampuannya di atas kita. Bisa saja kemampuan kita bisa lebih tinggi. Karena saya yakin mahasiswa PNJ itu sudah dibekali skill-skill yang diajarkan di kelas. Jadi saya yakin kita bisa bersaing. Makanya oleh karena itu kita tidak perlu takut dan minder. Gitu, itu harapan saya. Oke, berarti harus berani ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Bapak Ibu nggak kerasa ya kalau ngobrol kayak gini, kita durasi udah habis nih. Terima kasih. Udah selesai. Waduh, padahal masih banyak ya biar masuk materi yang akan dibahas. Oke, Bapak Ibu, terima kasih waktunya sudah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita semua di studio and give us such incredible insight about ISMAVO. Semoga mahasiswa PNJ banyak yang keterima ya Bapak Ibu ya. Amin. Itu harapan kita bersama. Oke. Jadi jangan takut, berani mencoba, dan jangan hitung wah mahal nih untuk tes bahasa Inggris, jangan berhitung. Itu adalah investasi besar ya Bu ya. Investasi itu. Oke, siap. Gimana PNJers? Ayo manfaatkan sebaik mungkin peluang ISMA for Vocational Student to go international, to expand and more explore. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and stay tuned in our social media down below for more information about scholarship, internship, tips and tricks, and many more. Because we still have a lot of upcoming programs ahead that will give you a chance to be an international student and increase your career path. See you on the next episode of OIA, Obrolan International Affair. Bye!